Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekalian ya, kita lanjutkan lagi untuk materi hari ini, yaitu kita melanjutkan materi sel elektrokimia. Kemarin sudah kami sampaikan sekalian bahwa sel elektrokimia itu dibedakan menjadi dua ya, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Untuk sel volta yang perlu dipahami yaitu pada sel volta itu energi kimia diubah menjadi energi listrik ya, energi kimia diubah menjadi energi listrik itu pada sel volta. Lalu kutub-kutubnya yaitu kapanta. Kapanta itu katoda positif, anoda negatif. Ingat-ingat itu yang salah ya. Katoda positif, anoda negatif. Itu untuk sel volta. Kemudian reaksi yang terjadi karet katoda reduksi, ingat-ingat sekalian ya. Jadi katoda reduksi, anoda oksidasi. Itu contohnya misalnya ada batu baterai, kemudian aki ya, kemudian sel bahan bakar, sel pendesakan, dan banyak lagi yang lainnya itu ya. Baik, untuk hari ini kita teruskan dengan sel elektrokimia yang kedua, yaitu sel elektrolisis ini ya. Nah, bedanya anak sekalian yaitu yang di sini pada sel elektrolisis itu terjadi energi listrik diubah menjadi energi kimia. Yang dimaksud energi listrik adalah arus listrik ya, arus listrik. Jadi arus yang berasal dari baterai atau mungkin aki atau mungkin stop kontak atau satu daya atau apa namanya itu untuk mengubah AC menjadi DC itu ya, itu baterai dan sebagainya itu ini menyebabkan terjadinya reaksi redoks. Jadi yang dimaksud energi kimia itu reaksi redoks sekalian ya. Jadi reaksi redoks ini terjadi karena ada aliran arus listrik. Kalau volta itu redoks dulu muncul listrik ya, jadi karena reaksi kimia maka muncul strom gitu. Tapi kalau ini suatu sistem di strom ya, nah sistem tadi dalamnya akan terjadi reaksi redoks. Jadi arus listrik menyebabkan terjadinya reaksi redoks. Kemudian kutub anak sekalian ya, kutub katodanya kutub negatif, anodanya kutub positif. Kenapil ya, kenapil itu KNAPPEL ya, jadi KNAPEL, katoda negatif, anoda positif. Nah, reaksinya ya, maaf ini nomor 2 nih ya. Reaksinya adalah katoda itu reduksi ya, katoda reduksi, anodanya oksidasi. Ya, nomornya keliru ini, tidak masalah ya. Jadi katoda reduksi, anoda oksidasi. Sama reaksinya ya. Karet anok ya. Jadi karet anok. Nah, itu tuh. Contohnya di sini misalnya proses penyepuan. Penyepuan itu melapisi logam dengan logam lain ya. Jadi melapisi logam dengan logam yang lain. Contohnya misalnya Anda punya sepeda motor CB ya. Mesinnya yang dulu itu berupa boksit yang warna putihnya putih aluminium, lalu disepuh ya dengan krom sehingga tampilannya menjadi berwarna mengkilap ya. Jadi mengkilap, putih mengkilap krom ya. Tuh, pemurnian logam ya, nanti di sini ada penggunaannya itu untuk mendapatkan logam tembaga misalnya ya, itu pada proses pengolahannya. Untuk mendapatkan logam tembaga yang murni itu menggunakan reaksi elektrolisis ya. Lalu pembuatan bahan-bahan kimia ini banyak sekalian. Ternyata bahan-bahan kimia itu pembuatannya dengan proses elektrolisis ini ya, banyak sekali tuh. Ada pembuatan logam natrium, pembuatan logam magnesium, pembuatan NaOH, pembuatan banyak sekali, pembuatan gas klorin, gas bromin, iodin ya, banyak sekali kegunaannya. Beberapa bahasa memang pembuatannya seperti menggunakan elektrolisis. Jadi banyak sekali kegunaannya nanti ya. Oke. Lalu ini anak sekalian, coba Anda lihat susunan sel elektrolisis. Nah, ini intinya sepertinya kalau Anda bayangkan, Anda punya larutan elektrolit. Jadi ini cairan ya, cairan. Karena elektrolit maka dia itu akan mengion menghasilkan ion positif dan ion negatif. Lalu di strom misalnya. Jadi ini misalnya baterai,
kutub positif dihubungkan dengan elektroda, ini katoda ya, kena pil katoda negatif, ini katoda ini ya, anoda positif ini ya. Jadi ini Anda bayangkan, jadi seperti pokoknya Anda itu misalnya punya larutan garam dapur, lalu kamu setrum ya, nanti di sini elektrodanya bisa karbon itu hitam yang ada dalam batu baterai itu ya. Jadi hitam-hitam yang ada di dalam batu baterai yang tengah itu padatan itu karbon itu ya. Itu termasuk konduktor listrik yang bagus ya. Anodanya juga karbon misalnya. Nah, ini ada baterainya, bisa dipasang 2, 3, 4 dan sebagainya, tidak masalah ya. Nah, apa yang terjadi sekalian? Karena adalah zat elektrolit, maka akan mengion menghasilkan ion positif dan ion negatif. Apa yang terjadi pada ion ini? Nah, ini karena bermuatan listrik, ini ada bermuatan listrik ya. Tentunya ion positifnya, contohnya misalnya NaCl ya, NaCl, larutan NaCl, ada ion Na+, ada ion Cl-. Apa yang terjadi pada ion Na+? Ion Na+ nanti akan bergerak menuju kutub negatif karena muatannya berlawanan ya. Jadi Na+ nanti akan bergerak menuju dan mendekati kutub positif ini, kutub negatif. Sedangkan Cl-nya akan bergerak menuju ke kutub anoda ya, akan menuju kutub anoda itu nanti. Jadi ini Cl-nya akan bergerak menggerombol di sini, Cl-nya, Na+-nya akan menggerombol di sini. Paham anak-anak ini ya? Jadi nanti Na+-nya akan menggerombol di sini, Cl-nya akan menggerombol di sini. Ion positifnya menggerombol di kutub negatif, ion negatifnya akan menggerombol di kutub positif ya. Nah, ini ada listrik, maka ini yang terjadi ya. Elektron atau listrik memasuki sel elektrolisis melalui kutub negatif katoda. Nah, jadi ini katoda negatif ya. Ini spesies tertentu dalam larutan menyerap elektron dari katoda dan mengalami reduksi. Nah, jadi nanti katoda nanti menerima elektron ya, maka zat yang ada di katoda yaitu ion positif ini ya, ion positifnya nanti akan mengalami reduksi. Spesies tertentu tuh tidak harus ion positif anak-anak, karena ini nanti kalau kita ngomong larutan itu kan ada air, ada ion positif. Nanti tergantung ion positifnya itu apa, apakah lebih mudah mengalami reduksi daripada air atau lebih sulit. Kalau lebih mudah maka ion positifnya akan mengalami reduksi. Kalau airnya lebih mudah direduksi maka airnya akan direduksi. Begitu nanti ya. Ada aturannya, nanti ada semacam persaingan lah. Ada air, ada ion positif. Siapa yang mudah direduksi maka dia akan tereduksi. Begitu ya. Itu spesies tertentu dalam larutan menyerap elektron dari katoda dan mengalami reduksi. Sementara itu spesies yang lain, yang sini maksudnya yang negatifnya, melepas elektron di anoda dan mengalami oksidasi. Nanti zat ini akan mengalami oksidasi nanti. Jadi misalnya Cl- ya nanti akan mengalami oksidasi ya. Jadi nanti juga begitu seperti pada katoda. Ada air, ada ion Cl-. Siapakah yang lebih mudah mengalami oksidasi? Maka dia yang akan mengalami oksidasi. Misalnya Cl- dan air. Cl- lebih mudah dioksidasi daripada air, maka nanti Cl- akan mengalami oksidasi. Nah, tapi kalau ion negatifnya misalnya SO42-, ada SO42-, ada air. Nah, ternyata SO42- itu sulit dioksidasi, maka air yang akan mengalami oksidasi. Jadi nanti ada aturan mainnya ya. Ada aturan main kita tuliskan pada skema ya. Jadi elektron listrik memasuki sel elektrolisis melalui kutub negatif katoda. Spesies tertentu dalam larutan menyerap elektron dari katoda dan mengalami reduksi. Jadi nanti katoda mengalami reduksi. Jadi zat ini mengalami reduksi ya. Terus zat yang di anoda mengalami oksidasi ya. Nah, ini sekalian, tolong paham betul ini ya. Skema reaksi pada sel elektrolisis. Ini reaksi di katoda, ini nanti kita lihat di katoda dulu ya. Ini
kutub negatif ya. Kenapa katoda negatif ya? Tergantung pada jenis ion positifnya. Kenapa? Karena yang datang ke kutub negatif adalah ion positif atau kation. Nah, kation ini, coba kationnya. Pertama ini, jika ion positifnya logam aktif, golongan 1A LiNa KRB, golongan 2A MgCSrBa, Mn2+ dan Al3+, ion logam tersebut tidak dapat mengalami reduksi. Awas, pada katoda kan reduksi. Ion ini tidak dapat mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah pelarutnya atau air. Ya, makanya saya sampaikan, tidak harus ion positif yang akan mengalami reduksi, tapi air ataukah ion positifnya. Nah, kalau nanti LiNa, Na itu kenapa kok sulit mengalami reduksi? Anda bayangkan, Na itu nomor atomnya 11 anak-anak, 11. Konvennya kan 281. Supaya stabil dia cenderung melepas 1 atau menangkap 7 supaya 8 yang mengeluar ya. Cenderung melepas 1. Nah, pelepasan itu namanya mengalami oksidasi. Maka Na itu mudahnya mengalami oksidasi. Kalau dia itu mudah mengalami oksidasi, maka sulit mengalami reduksi. Maka airlah yang akan mengalami reduksi yang lebih gampang daripada ion-ion ini. Contoh Ca itu 20 ya, 20 nomor atomnya. 2882. Apa sukanya? Melepas 2. Ya. Rb itu 37 kalau nggak salah. Ya. 28 18 81. Ya. Berarti sukanya melepas 1. Jadi mudahnya mengalami oksidasi. Nah, nanti air itu lebih mudah mengalami reduksi daripada ini, maka air yang akan mengalami reduksi. Hafalkan reaksinya. 22O plus 2 elektron menghasilkan gas H2 plus 2OH-. Ini OH- anak ya. 2OH-, maaf. Jadi 2OH-. Berarti hasilkan zat yang sifatnya basa. 2OH-. Ini. Berarti ingat, reduksi elektronnya kiri panah. Reduksi elektronnya kiri panah. Ini. Jadi H2 plus 2OH-. Hati-hati juga, jika zat yang dielektrolisis berupa lelehan tidak ada air, maka semua ion positif maksudnya akan mengalami reduksi. Ini kalau ionnya Na+ tapi airnya tidak ada, maka ya Na+ akan mengalami reduksi ya. Tak ada rotan akar pun jadi, gitu kan ya. Kalau tidak ada yang mudah, maka yang sulit pun akan mengalami reduksi. Hati-hati sekali informasi saya ini ya. Jadi sangat sering keluar pada event-event ujian ya, SBMPTN sebagainya ya, masuk mandiri sebagainya, itu sering-sering keluar seperti ini ya. Ini jadi ini. Kedua, jika ion positifnya selain ion di atas ini 1A, 2M, N2+, Al3+, maka akan mengalami reduksi. Contohnya 2H+, ion positifnya H+, 2 plus 2M menghasilkan gas H2. CO2 plus 2M menghasilkan endapan CO. Ya, ini solid. Ag plus E menghasilkan Ag, solid. Ya, jadi ini pohon diperhatikan betul ya. Reaksi di anoda, kutub positif tergantung pada jenis anoda dan ion negatifnya. Hati-hati anak sekalian. Yang di anoda tidak semata-mata melihat ion negatif dan air itu ya, tapi ada lagi spesies yang kita perhatikan itu anoda. Anoda itu elektroda yang dimasukkan ke dalam larutan itu loh ya, sebagai kutub positifnya ini. Jadi nanti tergantung anoda. Nanti anoda itu ada yang inet, ada yang tidak inet. Ada yang inet, ada yang tidak inet. Ini ya. Baik, yang pertama bagaimana di anoda? Pertama, kalau anodanya inet, yaitu PT, C, dan AU, maksudnya inet itu tidak dapat mengalami oksidasi ya. Anoda kan oksidasi, jadi zat-zat ini sulit mengalami oksidasi ya, anak. Sulit mengalami oksidasi, berarti artinya dia itu pada setelah dimasukkan ke dalam larutan dan strom ya, maka dia itu tidak mengalami reaksi apa-apa. Yang reaksi hanya tergantung pada
ion negatif dan air itu nanti. Ya, ini. Baik, yang pertama ini jika inert, jika sisa asam beroksigen misalnya SO42-, NO3-, PO43- tidak dapat teroksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah pelarutnya yaitu H2O. Hati-hati ya. Jadi ini sulit sekali mengalami oksidasi. Oksidasi itu biloknya naik anak-anak. SO42- S itu sudah plus 6 ya. SO42- biloknya S itu plus 6. Padahal S itu golongan 6A tertinggi plus 6. Jadi kalau sudah plus 6 maka sudah tidak dapat naik lagi. Berarti S itu sudah tidak dapat mengalami oksidasi. N itu golongan 5A, NO3- itu plus 5 maka nggak bisa naik. P itu golongan 5A, ini sudah plus 5 maka nggak bisa naik. Kalau nggak bisa oksidasi maka airlah yang akan mengalami oksidasi. Perhatikan, hafalkan reaksinya ya. 22O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Tuh. Nah sekarang berikutnya, jika ion negatifnya sisa asam halida X-, contohnya adalah Cl-, Br-, I-, mengalami oksidasi menghasilkan halogennya X2, 2X- menjadi X2 plus 2E ya. Misalnya 2 Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron ya. 2 Br- menjadi Br2 plus 2 elektron gitu. Berikutnya, jika ion OH-, ion negatifnya ion OH- akan teroksidasi menurut reaksi ini, hafalkan, 4 OH- menjadi 22O plus O2 plus 4E. Jadi di anoda dihasilkan air tambah gas oksigen. Nah, ini termasuk salah satu pembuatan gas oksigen ya. Jadi pembuatan gas klorin ya, contohnya seperti ini. Nah, terus kemudian jika anodanya tidak inert itu ikut bereaksi anak-anak. Jadi mudah mengalami oksidasi. Ini kan tadi sulit mengalami oksidasi, tapi ini zatnya mudah mengalami oksidasi. Anoda akan teroksidasi. Contohnya Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Ingat, oksidasi elektronnya sebelah kanan. Ni menjadi Ni2 plus 2 elektron. Ya. Jadi ini akan teroksidasi, ini sebagai anoda ini ya. Oke. Kita perhatikan contoh ya. Dan contoh. Apa yang terjadi pada katoda dan anoda dalam elektrolisis larutan berikut? Kalau kita ngomong larutan berarti ada pelarutnya ya. Jadi ini kalau kita ngomong larutan berarti ada pelarutnya. Apa pelarutnya? Air ya. Pelarutnya air, berarti itu ada air ya, ada air. A, larutan H2SO4, A itu larutan. Larutan yang B, larutan ZnOH2, A itu larutan. Jawab yang pertama, H2SO4 kita ionkan dulu. Jadi nanti kita tahu ion positifnya apa, ion negatifnya apa itu dari ionisasi. Makanya anak-anak harus bisa menulis ionisasi, harus ya, harus bisa menulis ionisasi. H2SO4 menjadi 2H plus SO4 2- ya, ini. Nah, reaksi pada katoda, lihatlah ion positifnya. Oh, ternyata H+. Ion positifnya H+. Reaksi pada katoda, kita lihat. Nah, katoda ion positifnya H+. Ini nih. Maka H+ nanti akan mengalami reduksi. Nah, ini reaksi seperti ini, anak. Reaksinya ini kita tulis yang ini. Nah, reaksinya ini. Nah, jadi karena ion positifnya H+, katoda akan lihat ion positif. Maka H+ akan mengalami reduksi, yaitu 2H+ plus 2E menghasilkan H2. Gitu ya. Terus kemudian reaksi pada anoda. Reaksi pada anoda ini pertama-tama lihat anoda itu inert apa enggak inert. Oh, kalau enggak ada apa-apa, tadi kan soalnya tidak ada anodanya apa, kan enggak ada. Berarti kalau enggak ada, berarti dianggap inert. Ya, berarti dianggap inert, berarti tidak ikut bereaksi. Nah, ini berarti termasuk sini nanti inert. Nah, ini berarti kalau enggak ada berarti sini. Baru kita lihat ion negatifnya. Apa yang negatifnya? SO4 2-.
Gimana aturannya SO42 min? Nah, ini nih SO42 min. Jika ion negatifnya SO42 min tidak dapat teroksidasi, yang mengalami oksidasi adalah pelarutnya H2O. Berarti ini nanti nggak ada reaksi anak-anak. Maka air yang akan mengalami oksidasi yaitu 22 menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Maka ini yang kita tulis, bukan ini, tapi ini yang kita tulis. Kita lihat. Nah, ini kan ya. 22 menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Ya. Jadi ini di anoda dihasilkan gas oksigen. Ya, dihasilkan gas oksigen. Nah, ini ada elektronnya 2, ini elektronnya 4, maka kita samakan ya. Ini supaya setara nanti ya. Maka supaya sama maka kalikan 2 kalikan ini enggak kalikan 2 ini mestinya tuh. Sudah 4 kok ya. Nah, jadi ini enggak usah kalikan 2. Yang ini ya Mas saya. Keliru ini. Ya, jadi ini maka kalau kita jumlah semuanya ya yang sama bisa kita coret nanti. Ya. Nah, jadi nanti ada 4H plus 4H plus maka 22H22SO4 plus 2H2O. Ya, ini kan enggak kalikan 2 toh. Nah, nanti kita coret ini 4H plus dengan sini kita coret menghasilkan 2H2 plus 2SO4 2 min. Nah, itu ya. Jadi nanti kita jumlah. Kalau saat ini enggak ditulis enggak apa-apa anak-anak. Jadi saya plus 4H plus 2 ini misalnya rasio total tidak ditulis tidak apa-apa. Yang penting ini aja. Ya. Ini yang penting katodanya bagaimana, anodanya bagaimana. Kalau Anda pengen menjumlah itu silahkan ya, nggak apa-apa. Ini reaksi lengkapnya. Jadi intinya nanti kalau ada yang sama bisa dicoret saya. Nah, bisa coret nanti ini kalikan 2 maka jadi 4H plus ya. Coret-coret ya, maka ada 4H plus ini plus O2. Nah, ini. Nah, ini ada kalikan nggak usah kalikan 2 berarti ya ini O2 ya. Kemudian pada katoda, maka pada katoda terbentuk gas H2 ya. Pada katoda terbentuk gas H2 ini katoda ini H2 dan pada anoda terbentuk gas oksigen O2 di sini dihasilkan gas O2. Nah, itu. Terus kemudian yang B ya si ya, ZnOH2. Kita ionkan ZN2OH2 menjadi ZN2 plus 2OH min. Reaksi pada katoda. Lihatlah ion positifnya. Ya, ion positifnya. Oh, ternyata ZN2 plus. Bukan ini ion positifnya bukan ZN itu kan dari sini. Berarti termasuk sini. Ya. Ion positifnya selain di atas, berarti selain golongan alkali tanah, selain itu. Ya. Selain itu berarti ini ZN2 plus, maka ion positifnya akan mengalami reduksi. Maka ini bukan air lagi ya. Jadi bukan air ini, tapi ZN2 plus. ZN2 plus 2 elektron menghasilkan endapan ZN. Jadi ini pada katoda terbentuk endapan logam seng. Maka katoda nanti karbon itu ada endapan seng. Makin lama makin tebal, makin lama makin tebal karena dihasilkan endapan logam seng yang mendap pada katoda. Nah, pada anoda lihatlah ion anodanya apa? Anodanya apa dulu? Tadi dalam soal anoda nggak disebut, maka soal ini anodanya dianggap inet. Lalu melihat ion negatifnya 4OH-. 4OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Ini ya pedomannya ya. Oh, ternyata ion negatifnya ion OH- akan teroksidasi menurut reaksi ini. 4OH- menjadi 22O plus O2 plus 4 elektron. Maka mohon anak dihafalkan ini ya. Oksidasi air, oksidasi OH-, reduksi air itu dihafalkan meh podo loh ya. Meh podo, kamu nanti harus bisa membedakan satu sama lainnya. Ya, ini. Nah, ini reaksi totalnya, ya reaksi totalnya. Silahkan rasanya disamakan, maka ini dikalikan 2 ya. Ini 2E, ini 4E berarti kalikan 2, ini kalikan 1
ya. Yang atas supaya sama dikalikan 2. Ini kan kalikan 2, Zn2 plusnya maka ini juga dikalikan 2. Nah gitu ya. Lalu nanti yang sama bisa dicoret, kiri kanan sama bisa dicoret, lalu yang tidak dicoret lalu kita tulis ya. Zn2 plus kalikan 2 berarti 2 Zn ini 2 Zn2 plus coret gitu kan ya. 4OH min kalikan 2 berarti 4OH min, 4OH min dicoret gitu kan ya. ZnOH2 nah ini akhirnya ini Zn2 plus, nah ini kalikan 2 coret. Nah maka ZnOH2 menjadi 2Zn, endapan ini 22O plus O2. Jadi pada katoda, maaf ini tulisnya keliru nih, kudunya di bawah Zn ini ya. Anoda dihasilkan gasogen, di katoda dihasilkan 8 Zn, jadi ini ada di katoda, makanya di sini ya. Oksigennya dihasilkan pada kutub anoda ini, pada anoda ya. Jadi pembuatan logam seng itu bisa dibuat dengan melakukan hidrolisis seperti ini ya. Oke. Contoh lain, apa yang terjadi pada katoda dan anoda dalam hidrolisis leburan NaCl dengan elektroda PT? Nah ini hati-hati. Kalau bicara leburan berarti airnya tidak ada. Leburan ki podo karo lelehan. Ya, leburan ki podo karo lelehan. Lelehan garam dapur. Bagaimana buatnya? Anda punya garam dapur yang padat, ditaruh wajan tanah misalnya, lalu kamu panaskan dari bawah dengan api, maka garam dapur akan makin lama makin leleh, akan meleleh. Ketika meleleh, sebelum meleleh airnya sudah nguap duluan ya, makanya Anda mendapatkan leburan garam dapur itu tidak ada airnya, jadi H2O-nya tidak ada. Oke, sekarang kita bagaimana reaksi yang terjadi? Pertama-tama tetap kita tulis reaksi ionisasinya. NaCl menjadi Na plus plus Cl min. Ini kodenya adalah solid, ini kodenya liquid, ini kodenya liquid. Liquid itu cair. Cair tidak ada airnya. Kalau ada air itu aki, larutan. Ya. Rasio pada katoda, lihatlah ion positifnya. Ion positifnya adalah Na plus. Bisa enggak? Nah, kalau dari sini Na plus itu enggak bisa. Air yang akan mengalami reduksi, tapi di sini tadi soalnya kan airnya tidak ada. Airnya kan tidak ada. Ini kan tidak ada. Jika zat yang dihidrolisis berupa lelehan tidak ada air, maka semua ion akan mengalami reduksi. Nah, maka ini karena airnya tidak ada, maka ion positifnya pun akan mengalami reduksi. Na plus 1 elektron menghasilkan Na mengendap. Jadi ini pembuatan logam natrium kita dapatkan, dan natrium mengendap pada katoda. Ini pada anodanya ion negatifnya Cl-, ya. Anodanya apa? PT. PT kan termasuk inet, ya. PT termasuk inet. Kalau inet berarti tidak ikut beraksi, baru melihat ion negatifnya. Tuh, 2 Cl- jadi Cl2 plus 2 elektron. Di katoda dihasilkan 8 logam natrium, di anoda dihasilkan gas klorin. Ini contoh ini lagi. Hidrolisis CuSO4 dengan elektroda Cu. Nah, Cu itu berarti baik katoda maupun anodanya terbuat dari tembaga, ya. Jadi elektroda itu sesuatu yang dimasukkan ke dalam larutan itu saya, 2 batang gitu ya. Itu elektroda itu. Ya. CuSO4 menjadi CO2 plus 2 SO4 2 min. Reaksi pada katoda. Reaksi pada katoda, lihatlah ion positifnya. Apa ion positifnya? CO2 plus. Adakah airnya? Ada. Oh, kita lihat aturannya. Jika ini ada ion positif CO2 plus, ada air. Nah, jika ion positifnya selain logam alkali, ya tadi CO2 plus kan bukan di sini, ya. Berarti airnya ada. Maka ini ion positif akan mengalami reduksi, ya. Jadi ini lebih mudah direduksi daripada air ya. Ya. CO2 plus itu lebih mudah direduksi pada air, maka CO2 plus itu akan mengalami reduksi. Itu, ya. Kalau ion positifnya logam alkali LiNaK, ya, golongan 2A MgCSrBa itu, ya, tidak bisa karena ion itu lebih sulit dioksidasi daripada direduksi daripada air. Nah, ini
lebih mudah reduksi daripada air, gitu ya. Nah, pada anoda, apa anodanya? Ini ada CU cahnya. Nah, ada CU ini ya. Jadi ada CU. Ini katodanya CU, anodanya juga CU. Berarti anodanya tidak inet. Nah, di sini nanti maksudnya. Ya. Anoda tidak inet selain PTC atau AU, anoda akan teroksidasi. Contohnya Zn jadi Zn2 plus 2 elektron, Ni menjadi Ni2 plus 2 elektron. Nah, ini, makanya nih, apa anodanya? Tembaga. Tembaga ini tepat tidak inet? Oh, tidak inet. Kalau tidak inet maka akan mengalami oksidasi. Oksidasi itu elektronnya sebelah kanan, reduksi itu sebelah kiri. Ya, jadi ini anoda Cu, ini aus, lalu tembaga diendapkan pada kutub katoda. Jadi ini mindah padatan tembaga di anoda menempel ke permukaan katoda ya. Jadi itu dengan demikian nanti akan dapatkan tembaga yang murni di sini. Ya. Oke, saya kira itu untuk keterangan dari sel elektrolisis. Ini cukup tidak sulit anak-anak. Saya bilang itu nggak ada yang sulit, nggak ada. Tergantung kalian itu bagaimana mensikapi materi ini. Ya, silakan Anda membaca buku pekan Anda ya untuk lebih paham lagi. Dengan seksama Anda perhatikan ya. Oke, berikutnya ini ada soal latihan tugas 6 ya. Ini tuliskan reaksi yang terjadi pada kutub katoda dan kutub anoda pada zat berikut. Nanti jumlahnya nggak perlu anak-anak ya, nggak perlu. A. Larutan KCl. Larutan berarti ada air apa enggak? Ada ya. Berarti ada air anak ya. KCl kita ionkan jadi apa? K plus plus Cl min. Reaksi pada katoda kita aja langsung. Reaksi pada kutub katoda, lihatlah ion positifnya. Apa ion positifnya? K plus. Bagaimana aturannya K plus? Kalau ada air, K plus apa air yang akan mulai mereduksi? Air, nanti airnya ditulis. Reaksi pada anoda kutub negatif, apa kutub negatifnya? Cl min. Bagaimana aturannya? Lihat aturannya. Ya, Cl min dibuka lagi. Oh, ternyata Cl min itu dapat mengalami oksidasi. Tulis reaksinya. Ya. Nih. Larutan Zn NO3 2 kali kita ionkan. Larutan ada airnya apa enggak? Ada. ZNO3 ya kita ionkan menjadi Zn2 plus 2 NO3 min. Reaksi pada katoda, lihatlah ion positifnya. Apa ion positifnya? Zn2 plus. Bukan alkali 1A, bukan alkali tanah 2A. Maka nanti akan mengalami reduksi. Lihat aturannya dibuka. Ya. Reaksi pada kutub anoda, lihatlah ion negatifnya NO3 min. NO3 min. Sisa asam beroksigen. NO3 min apa air yang akan mengalami oksidasi? Kira-kira anak-anak silakan buka lagi ya. Larutan AgNO3, katodanya Fe, anodanya Ag. Ag plus NO3 min ya. Jadi pada katoda ada air, Ag plus, bukan alkali tanah, maka nanti akan mengalami reduksi. Maka pada katoda ada endapan Ag dan seterusnya ya. Anodanya apa? Anodanya Ag. Inet apa enggak inet? Tidak inet. Maka Ag plus akan mengalami oksidasi. Ya. Oke, silakan nanti Anda kerjakan. Kalau lelehan berarti airnya tidak ada ya. Jadi kalau lelehan itu airnya tidak ada. Oke, saya kira itu yang kami sampaikan pada elektrolisis sekalian. Tetap semangat, tetap belajar sungguh-sungguh. Nanti segera dikerjakan dan ini dimasukkan ke kantong tugas 6 ya. Kantong tugas 6 pada kantong tugas yang terakhir. Nanti kalau ada tugas yang berikutnya saya buatkan kantong tugas yang baru ya. Oke, saya kira untuk hari ini pertemuannya kita akhiri sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.